Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-16, dengan judul Frustrasi. Langsung ke dalam alurnya. Rumah lelang memiliki proses pemeriksaan yang sangat ketat, khususnya mengenai barang-barang yang mereka jual. Jika tidak, tiruan dan replikanya akan berhasil dilalui dan reputasi rumah lelang akan mengalami kerugian. Untuk rumah lelang, reputasi adalah segalanya. 0. Seorang pria paruh baya menyapa Lin Min, lebih tepatnya, menghalanginya, dan bertanya. Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Lin Min mengenakan jubah bersih dan renyah dan dia tampak seperti warga negara lain yang kaya. Namun tinggi badannya lebih pendek dari pria dewasa dengan beberapa inci. Selain itu, suaranya belum sepenuhnya matang, jadi tidak mungkin untuk menutupi fakta bahwa dia adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Oleh karena itu Lin Ming hanya berkata dengan suaranya sendiri, saya di sini untuk penilaian runs prasasti. Oh, pria paruh baya melihat Lin Ming agak curiga. Bisakah aku melihat prasastimu? Bahkan, sikap pria ini sudah sangat sopan. Seorang yang berusia 15-16 tahun datang ke rumah lelang untuk menilai beberapa prasasti sudah aneh. Harganya sering naik hingga lebih dari 1.000 tael emas. Kebanyakan orang akan memiliki kecurigaan yang kuat bahwa ini adalah lelucon yang praktis. Setelah Lin Ming mengeluarkan kertas simbol, pria paruh baya mengerutkan kening saat ia melihat kualitas jelek itu. Ini adalah kertas simbol paling dasar dan murah yang tersedia di pasaran dengan 1 atau 2 tael emas untuk selusin. Meskipun biaya kertas simbol tidak mempengaruhi kualitas prasasti, itu masih merupakan tanda status master prasasti. Tentu saja mereka tidak akan pernah menggunakan kertas simbol semacam ini. Mereka biasanya menggunakan kertas simbol berkualitas tinggi yang harganya beberapa tael emas, untuk memamerkan hasil prasasti mereka. Namun ada energi samar yang dipancarkan dari kertas simbol dan pria paruh baya mampu menentukan bahwa ini adalah produk yang lengkap dan nyata, bukan lelucon praktis. Dia menatap Lin Ming dan bertanya, apakah Anda memiliki semacam sertifikat yang menyatakan master prasasti yang menciptakan ini? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Baiklah, datanglah bersamaku. Pria paruh baya memimpin Lin Ming melalui lorong ke ruang penilaian di belakang rumah lelang. Pria di ruang penilaian mengenakan pakaian hitam bergaris, dan tampak menjadi kakek kasar di usia 50-an atau 60-an. Lin Ming juga mencatat tanda di depan pria yang menulis penilai lanjut. Pria berjubah hitam mengambil kertas simbol ini di tangan dan mencatat bahwa prasasti itu ditempatkan pada kertas yang lebih rendah, tetapi dia tidak mengungkapkan ekspresi yang mengindikasikan dia jijik atau skeptis. Sebaliknya, ia mempertahankan sikap tenang, dan diam-diam mengenakan sepasang sarung tangan putih dan menginvestasikan perhatian penuhnya terhadap penilaian yang sungguh-sungguh dan praktis dari pekerjaan itu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang profesional sejati. Namun penilai baru saja dimulai ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit lebih serius, dan menatap Lin Ming. Jika saya tidak salah, orang yang menciptakan simbol prasasti ini, kekuatannya tidak boleh melebihi tingkat ketiga dari tahap transformasi tubuh. Simbol prasasti akan selalu membawa sedikit petunjuk kekuatan jiwa pembuat. Itu mungkin bagi seorang penilai untuk menilai tingkat kultivasi seni bela diri pencipta melalui jejak ini. Sejak Lin Ming menciptakan kertas prasasti, jejak kekuatan jiwa secara alami akan lemah, tapi karena ia berlatih, True Primal Chaos Formula, yang luar biasa, kekuatan jiwa jauh lebih tebal daripada seniman bela diri rata-rata. Jika penilai tahu bahwa prasasti itu dibuat oleh seorang anak laki-laki pada tahap pertama tahap transformasi tubuh, dagunya pasti akan jatuh ke tanah. Lin Ming tahu bahwa tidak ada cara untuk menolak ini, jadi dia mengangguk.
Satu-satunya orang yang terhirup dengan tajam, dan kemudian menghela nafas, untuk berpikir ada bakat seperti itu di dalam generasi muda. Sedikit transformasi tubuh tingkat 3 yang sepele dapat menggambar simbol prasasti. Ini mengejutkan. Petik 2. Biasanya, para ahli prasasti cenderung berasal dari generasi yang lebih tua, dan kebanyakan berada di atas batas penempaan tulang. Banyak yang bahkan menembus batas kondensasi puls dan beberapa bahkan di perbatasan praselestial. Mungkin transformasi tubuh tingkat ketiga ini hanyalah sebuah prasasti master magang, dan kebetulan beruntung dan membuat prasasti yang sukses. Namun anak ini membawa 4 prasasti yang sama, yang benar-benar luar biasa. Lin Ming mendengar pujian orang tua dan berpikir semuanya berjalan baik, tapi dia tidak mengharapkan pria tua itu berubah pikiran. Ini adalah lambang prasasti yang lengkap dan nyata, tetapi penciptanya hanyalah seorang magang. Oleh karena itu kami tidak dapat mengidentifikasi peningkatan kekuatan yang akan diberikan atau integritas prasasti. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa magang umumnya terbatas dalam kuantitas dan kualitas, dan sangat sulit untuk menyelesaikan desain prasasti yang beragam dan rumit. Bahkan jika simbol meningkatkan kekuatan sebesar 10%, jika tidak dapat ditempatkan ke peralatan unggulan, maka kami tidak dapat melelang ini sebagai produk yang gagal akan merusak reputasi rumah lelang. Petik 2. Inskripsi hanya digunakan pada peralatan superior, karena hanya peralatan superior yang kokoh dan cukup kuat mengkonsentrasikan kekuatan jiwa dan energi dari seniman bela diri dalam pertempuran. Karena prasasti memodifikasi kekuatan jiwa, setidaknya perlu tingkat itu. Oleh karena itu barang-barang kualitas terendah yang seseorang akan letakkan prasasti setidaknya beberapa ribu tael emas. Peralatan ini bukan sesuatu yang rata-rata orang peroleh. Bahkan para junior keluarga aristokrat harus berkultivasi sampai setidaknya mengubah tingkat otot atau tulang tempa bahkan dianggap memiliki senjata berkualitas tinggi. Misalnya, Wang Yigao memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, tetapi karena kultivasinya rendah, meskipun dia telah menggunakan pedang biru halus, itu tidak berarti itu adalah harta karun. Pedang biru itu hanya 200 tael emas. Berapa kali Anda bisa mengukir senjata terbatas? Pada dasarnya, itu hanya 1 kali. Setelah prasasti, yang lain tidak dapat ditempatkan. Berpikir tentang itu, siapa yang akan menghabiskan beberapa ribu tael emas di senjata, hanya untuk menempatkan di atasnya sebuah prasasti asal yang meragukan. Oleh karena itu pasar prasasti untuk peserta magang tidak ada. Lin Ming mengharapkan hasil ini dan berkata, saya hanya perlu melelang 3, yang terakhir dapat Anda gunakan untuk eksperimen. Setelah prasasti dibuat, terlalu sulit untuk menguji hasilnya. Bahkan sang pencipta hanya bisa mengira-ngira efektivitasnya. Ketika seorang seniman bela diri membeli sebuah prasasti, pada dasarnya dia berjudi pada keberuntungannya, sehingga para ahli prasasti tingkat tinggi diterima dengan baik karena mereka memiliki reputasi untuk menjamin keefektifan produk mereka. Sangat sedikit orang yang mau membeli prasasti master yang tidak dikenal, apalagi magang. Itu hanya judi dengan uang mereka sendiri yang berharga. Penilai berkata, tentu saja. Namun, eksperimen harus dilakukan dengan peralatan Anda sendiri. Petik 2. Lin Ming tiba-tiba berubah diam. Senjata senilai beberapa ribu tael emas. Dia mengira tidak mungkin bagi rumah lelang untuk dengan santai memasang senjata senilai beberapa ribu tael emas untuk diuji sebagai eksperimen. Jika Lin Ming adalah master prasasti maka hal-hal mungkin berbeda, karena master memiliki reputasi dan tidak perlu prasasti mereka diuji. Selain itu, rumah lelang akan senang untuk berhubungan baik dengan sosok seperti itu dan bahkan memberikan senjata mereka sendiri. Pada momen berharga Lin Ming's, ia hanya memiliki 800 tael emas. Di mana dia akan mendapatkan senjata yang bernilai beberapa ribu tael emas untuk mengukir sebuah prasasti.
Dia tidak repot-repot berdebat atau mengatakan hal lain. Dia bisa saja mengatakan bahwa tidak mungkin peralatan mereka akan mengalami kerugian, tetapi tidak ada alasan untuk mempercayainya, karena kekuatan jiwa pada prasasti itu benar-benar terlalu lemah. Jadi Lin Ming mengambil 4 kertas simbol dan berbalik untuk meninggalkan rumah lelang resmi Sky Fortune. Maaf, tapi kami perlu bukti bahwa asosiasi prasasti menyediakan, atau notaris yang ditandatangani diberikan kepada master prasasti. Di pameran perdagangan Sky Fortune City, pedagang itu langsung menolak Lin Ming setelah melihat usianya. Ini adalah penolakan sopan. Setelah itu Lin Ming pergi ke beberapa toko pribadi dan sikap orang-orang ini bahkan lebih buruk. Dia mencoba paviliun perdagangan transaksi prasasti yang berada di bawah yurisdiksi Asosiasi Perdagangan. Toko itu mewah dan mewah dengan 6 lantai, masing-masing diisi dengan perusahaan kelas tinggi dan menyombongkan suasana segar. Segala sesuatu mahal, tidak ada yang murah. Barangnya berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu tael emas. Bahkan para pemilik toko tidak perlu arogan. Jika seorang tuan muda yang kaya datang, maka mereka akan bersikap sopan dan menawarkan teh, kata-kata manis, dan pembajakan tanpa akhir. Tetapi bagi para penjual yang miskin, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali sebuah but lurus ke belakang. Beberapa orang bahkan tidak peduli untuk mengatakan apa-apa, dan hanya melambaikannya dengan tidak sabar. Lihatlah anak kecil, jangan membuat masalah di sini, kau menghalangi bisnisku yang baik. Hei kamu, ini bukan tempat di mana anak kecil harus datang ke. Oh, hei pelanggan, apa yang kamu butuhkan? Ayo lihat, haha, nak, jangan mencoba untuk menggodaku di sini. Aku sudah tertawa hari ini. Ini hanya tisu toilet, dan Anda menarik beberapa api kecil di atas kertas toilet ini. Apakah Anda pikir itu adalah prasasti? Haha. Episode ke-17, dengan judul Lan Yunyu. Langsung ke dalam alurnya. Dalam rentang 1 hari penuh, Lin Ming telah mengunjungi 2 rumah lelang, sebuah pameran perdagangan, dan juga 5 paviliun perdagangan harta karun yang didirikan oleh keluarga terhormat, namun ia belum menemukan pembeli. Saat ia kembali ke paviliun kejelasan besar, Lin Ming menghela nafas. Dia tidak menduga bahwa menjual beberapa prasasti akan sangat sulit. Namun ini hanyalah kemunduran kecil. Ejekan dan ejekan yang meremehkan tidak berpengaruh pada Lin Ming, yang sakit dan penderitaan dari kultivasi seni bela diri telah melampaui setiap rasa sakit psikologis yang akan dia alami beberapa kali. Bahkan jika itu Zhu Yan mengejeknya tentang Lan Yunyu, latar belakang keluarganya yang miskin, budidaya yang lebih rendah, tidak satupun dari ini dapat mempengaruhi hati seni bela diri Lin Ming. Dia menempatkan kertas simbol dan mulai berlatih True Primal Chaos Formula. Meskipun dia telah mempraktekkan teknik prasasti setiap hari di bulan ini, dia masih bisa keluar beberapa waktu untuk berlatih True Primal Chaos Formula. Sekarang, dengan kerja kerasnya, True Primal Chaos Formula telah menyelesaikan keseluruhan level pertama. Budidaya seni bela diri sendiri juga berada di puncak tingkat pertama transformasi tubuh. Dengan kekuatan 9 batu dan tinju yang bisa menghancurkan besi kayu, ini adalah bukti dia berada di puncak transformasi tubuh tingkat pertama, latihan kekuatan. 9 batu setara dengan 900 jins. Ini adalah puncak transformasi tubuh tingkat pertama. Tapi kenyataannya adalah kekuatan Lin Ming sekarang tidak kurang dari 1000 jins. Hal ini disebabkan oleh pengaruh bahwa Chaotic Virtuous Combat Meridians ada dalam pelatihannya, dan bukan hanya itu tetapi kekuatannya meningkat setiap hari. Namun, Lin Ming sebenarnya masih terjebak di tingkat pertama transformasi tubuh. Setelah ia mengedarkan kekuatan jiwanya dengan True Primal Chaos Formula, Lin Ming mulai fokus pada pemahamannya tentang tulang,
waktu Deboning sendiri sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dari kemampuan dan kecepatan, bahkan binatang ganas tingkat kedua tidak cukup untuk memenuhi permintaan latihannya. Sayangnya, bahkan di Great Clarity Pavilion, tingkat 3 binatang ganas sangat jarang. Lin Ming ingin berlatih pada binatang langka ini tetapi tidak dapat melakukannya. Jadi dia memikirkan sebuah ide, dan mulai malah menggunakan bagian belakang datar dari pisau untuk mendegradasi. Biasanya, seseorang yang berdebat siapa yang memiliki pisau paling tajam mereka bisa, atau bahkan kapak atau instrumen tajam lainnya. Deboning juga sering mengambil keseluruhan hari untuk menyelesaikan binatang ganas tingkat kedua. Tapi Lin Ming benar-benar menggunakan punggung pisau yang sangat tebal untuk menipiskan. Itu sangat sulit dan mustahil, pisau itu terasa seperti memotong kebatuan padat, dan setiap inci membutuhkan tingkat upaya dan kekuatan yang ekstrim. Ini memaksa Lin Ming untuk terus melelahkan kemampuan fisiknya ke batasnya sambil merasakan keterampilan. Sebelumnya, butuh lebih banyak waktu untuk makan semangkuk nasi daripada menenggelamkan binatang ganas tingkat kedua sepenuhnya, tapi sekarang 2 jam masih belum cukup untuk menyelesaikannya. Bahkan setelah dia melakukannya, dia basah kuyup karena keringat. Untunglah hasilnya masih bagus dan dia dengan rapi memotong potongan daging seperti sebelumnya. Jika Great Clarity Pavilion tahu bahwa Lin Ming sedang menyelesaikan deboning binatang ganas tingkat kedua ini dengan hanya bagian belakang pisau, mereka tidak hanya akan memeriksa Lin Ming ke rumah sakit terdekat, tetapi juga akan memeriksa diri mereka sendiri. Setelah latihan malam, Lin Ming terlalu lelah sampai tulang-tulangnya. Dia benar-benar lupa tentang hal-hal prasasti dan langsung tertidur. Setelah semalam istirahat yang dalam, Lin Ming terbangun sebelum fajar dan menuju ke tempat rahasianya di pegunungan Zhou untuk berlatih seni bela diri. Dengan serangan demi serangan, matahari mulai naik ke langit. Pada saat ini, seorang anak lelaki muda mendekat dari rawa. Dia adalah seorang anak laki-laki bertubuh tinggi dan sehat yang berpakaian putih. Saudara Lin, mengapa kamu bertanya padaku kemana menjual lambang prasasti? Apakah Anda benar-benar selesai mengukir beberapa? Petik 2. Anak ini tepatnya Lin Xiaodong. Kemarin sekitar waktu ini, Lin Ming telah memintanya dan dia menjawab tanpa berpikir. Tapi setelah memikirkannya lagi dan lagi, dia menyadari bahwa tidak mungkin Lin Ming bisa membuat prasasti apapun. Meskipun Lin Xiaodong tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prasasti, dia masih tahu itu tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membuat simbol prasasti yang lengkap. Itu mungkin beberapa produk setengah jadi atau setengah jadi, dan jika dia membawa sesuatu seperti itu ke perdagangan yang adil untuk dijual, maka para pedagang kemungkinan akan membuatnya dipukuli karena menjadi penipu. Lin Ming tersenyum dan mengangguk, saya menghabiskan beberapa. Jantung Lin Xiaodong menegang, kamu membawa mereka untuk menjual. Tapi saya tidak menjual apapun. Petik 2. Diharapkan bahwa dia tidak menjual apapun, para pedagang ini tidak bodoh. Lin Xiaodong menaksir temannya dengan sedikit khawatir. Mata anjing pupinya dipenuhi kecemasan saat dia bertanya, Saudara Lin, kamu tidak dihajar, kan? Lin Ming tertegun diam. Adik laki-laki ini benar-benar memiliki imajinasi liar. Dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu temannya. Aku benar-benar menyelesaikan simbol prasasti, dan aku bukan penipu tangan kedua, mengapa aku harus dihajar? Saat dia mengatakan ini dia mengeluarkan 4 kertas simbol yang telah dia kerjakan selama sebulan terakhir dan menunjukkannya kepada Lin Xiaodong. Dia tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Namun, begitu Lin Xiaodong melihat 4 kertas simbol ini, wajahnya langsung menegang karena ngeri. Penampilan kertas simbol ini benar-benar mengerikan juga lihat. Dia menduga bahwa prasasti Lin Ming mungkin tingkat kedua, atau bahkan rusak, tapi ini terlalu banyak.
Kertas itu tebal kuning, itu baru saja munculnya kertas toilet yang terlalu sering digunakan. Hanya orang bodoh yang mau membelinya. Lin Xiaodong telah melihat beberapa makalah simbol oleh para ahli prasasti sebelumnya dan mereka selalu menggunakan lembaran yang terang dan bersih adalah warna yang berkilauan. Lin Xiaodong tampak seolah-olah dia sudah makan bubur manja. Dia tersenyum kering. Oh saudaraku, saudaraku yang manis. Dia tidak memiliki keberanian untuk mempermalukan Lin Ming, yang mungkin menderita. Dia hanya bisa memikirkan beberapa ratus tael bahan yang telah menjadi lebih dari kertas toilet bekas. Jantung Lin Xiaodong sangat kesakitan. Ini benar-benar membuang-buang uang. Lin Ming melihat ekspresi Lin Xiaodong yang telah berubah, dan dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Dia hanya membuang kertas simbolnya. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan ini secara memadai kepada Lin Xiaodong dengan cara yang dia akan mengerti. Saudara Lin, saya harus mengatakan dengan bakat dan usaha Anda akan menembus periode kondensasi puls cepat atau lambat. Mengapa repot-repot dengan ini? Lin Xiaodong memutuskan untuk mencoba pendekatan wortel untuk membujuk teman baiknya. Tongkat itu jelas tidak berfungsi. Lin Ming tersenyum dan tetap diam. Lin Xiaodong tidak salah. Bahkan jika dia tidak peduli dengan prasasti, itu hanya masalah waktu sampai dia mencapai fase kondensasi puls. Bahkan fase Hautian atau bahkan fase Xiantian yang terkenal tidak akan terlalu sulit. Namun membina jalan bela diri adalah perjuangan harian, dan waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia tidak meningkatkan kultivasinya secepat yang dia bisa saat dia muda, itu hanya akan menjadi semakin sulit usia dewasa. Jika dia tidak menggunakan obat-obatan khusus atau benda-benda magis dan hanya bergantung pada usaha gigihnya sendiri, bahkan jika dia memiliki landasan yang kuat, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu yang Lin Ming tidak mampu habiskan. Oleh karena itu dia perlu menghasilkan uang dengan menggunakan teknik prasasti dan mengambil banyak jalan pintas yang dia bisa. Dia berkata, Xiaodong, Anda kembali dulu, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Masalah, Saudara Lin, kamu tidak berpikir untuk menjual kertas simbol ini kan? Petik 2. Lin Ming tertawa dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang hal itu terlalu banyak, saya sudah tahu bagaimana keadaannya. Saat dia mengatakan ini, Lin Ming telah melewati beberapa puluh meter ke kejauhan. Sialan, Lin Xiaodong melihat Lin Ming telah menghilang dan hanya bisa mengutuk punggungnya. Dia tahu Lin Ming telah memutuskan jalurnya dan dia tidak bisa mengubahnya. Saudaraku, oh saudaraku, berhati-hatilah. Meskipun Lin Ming benar-benar memiliki kehendak dan aspirasi, beberapa hal bahkan di luar kendali langit. Meskipun ada banyak toko di Sky Fortune City, jumlah yang memiliki kualifikasi untuk menjual simbol prasasti tidak banyak. Termasuk rumah lelang dan pameran dagang, semuanya kurang dari 30. Dalam hal ini, Lin Ming sudah mengunjungi sebagian besar dari mereka, dan tanpa dan pengecualian telah ditolak dari mereka semua. Hanya saja dia hanya seorang magang. Kadang-kadang magang akan beruntung dan menciptakan produk yang lengkap, tetapi tidak ada yang mau membuang senjata berharga mereka pada produk yang meragukan seperti itu. Lin Ming agak kecewa dengan kemunduran ini, tapi itu tidak mempengaruhi dia. Dalam pikirannya dia tahu bahwa dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu dan dia akan melihat hasil kerjanya. Anda ingin menjual prasasti ini pada konsinyasi. Apakah kamu bercanda dengan anak kecil? Kamu masih sangat muda dan kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak jujur. Ini tidak bisa dijual. Pergi dan jangan tunda aku dalam berbisnis. Anda menghalangi jalan. Petik 2. Pemilik toko Hundred Treasure Hall dengan tidak sabar melambaikannya. Tata krama pemilik toko pribadi selalu lebih buruk daripada rumah lelang yang lebih profesional.
Lin Ming tidak mengambil ini terlalu dalam, tetapi saat dia berbalik, dia melihat wajah yang dikenalnya. Itu wajah yang sangat cantik, tapi dia juga enggan melihatnya. Tidak terlalu jauh darinya adalah dua gadis mengenakan gaun kuning muda. Salah satunya adalah orang yang telah melewatkan janji pertemuan mereka beberapa bulan yang lalu, dan telah menemani Zhu Yan untuk pergi ke Seven Martial House yang mendalam, Lan Yunyu. Lan Yunyu baru saja tiba, dan dia melihat ke bawah pada 4 kertas simbol ceroboh di tangan Lin Ming, dan memikirkan kata-kata yang pemilik toko dan baru saja katakan. Kulitnya yang berembun berubah. Episode ke-18, dengan judul Terjual. Langsung ke dalam alurnya. Perhentian terakhir Lin Ming adalah rumah lelang Red Maple. Lin Ming tidak menghibur ide sukses apapun, dan seperti yang dia pikirkan, juru lelang-lelang rumah lelang telah keluar untuk menolaknya. Namun wanita cantik ini merasa bahwa Lin Ming telah diperlakukan sedikit tidak adil, jadi dia memberinya 2 saran. Pertama, dia harus mencoba asosiasi prasasti. Mungkin mereka akan tertarik untuk membeli kertas simbolnya untuk koleksi atau penggunaan edukatif. Biasanya simbol prasasti tingkat tugas relatif jarang karena rasio keberhasilan yang rendah, tetapi Lin Ming memiliki 4, jadi itu bahkan lebih. Kedua, dia bisa mencoba menuju alun-alun kota dan menjajakan barang-barangnya di sana. Lin Ming belum pergi ke asosiasi prasasti sebelumnya. Dia tidak memiliki mandat dari master prasasti asli, dan bahkan master prasasti tingkat atas tidak akan dapat melihat misteri di balik prasasti Lin Ming. Perbedaan antara teknik prasasti Sky Fortune Kingdom dan teknik alam para dewa terlalu besar. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Lin Ming adalah pergi ke pusat kota, dan berharap untuk menjual kertas simbolnya di sana. Sayangnya, tidak mungkin mendapatkan harga yang layak. Meskipun alun-alun kota adalah pusat perdagangan tingkat yang lebih rendah, itu masih merupakan pembentukan resmi yang disokong oleh pemerintah. Di sini ada berbagai barang yang bisa dijual dengan komisi. Pusat perdagangan akan mengambil 5%, tetapi reputasi pusat sudah dikenal, dan tidak ada rasa takut ditipu, sehingga banyak orang memilih untuk melakukan itu. Ambang kualitas untuk memasuki pusat perdagangan rendah, selama itu asli dan bukan tiruan, maka barang apapun bisa dijual dengan harga pantas. Simbol prasasti Lin Ming secara alami adalah asli, ini tidak ada yang bisa menyangkal, tapi itu hanya pekerjaan magang jadi nilainya rendah. Setelah penilai pusat perdagangan memeriksa barang-barangnya, pria gemuk itu menawarkan harga mulai dari 100 tael emas. Mendengar nomor ini, Lin Ming hanya bisa tertegun ke dalam keheningan. Adikmu, apa ini? Bahan untuk prasasti itu harganya 7-800 tael emas, dan pusat perdagangan menawarkan 100 tael emas untuk satu. Jika dia menjualnya dengan 100 tael emas, Lin Ming hanya akan menerima 400 tael emas. Jadi, apakah kamu ingin menjual atau tidak? Lin Ming mengatupkan giginya. Ya, saya akan menjual. Saya akan menjual 2. Petik 2. Lin Ming baru-baru ini menghabiskan semua uangnya. Jika bukan karena gaji besar dan kondisi yang baik dari paviliun kejelasan, dia akan kelaparan di jalanan. Bahkan jika menjual dengan kerugian, dia bisa menerima penjualan 2. Adapun 2 lainnya dia hanya menunggu 1 periode. Hatinya tidak mau menjual 2 emas terakhir dengan 100 tael emas. Tinggalkan alamatmu di belakang, kata si penilai gemuk. Pusat perdagangan bertanggung jawab atas penjualan barang-barang komisi saja. Hanya ketika orang telah membeli barang, mereka akan dibayar. Untuk Lin Ming, 2 simbol prasasti ini juga tidak memiliki kepastian untuk dijual. Sewa rendah adalah 1 tael emas, sewa menengah 3 tael emas, dan sewa tinggi 5 tael emas untuk sewa 1 bulan. Jika setelah periode itu barang tersebut tidak bisa dijual, barang itu keluar dari rak dan uangnya tidak dikembalikan. Penilai gemuk itu berkata, "Sialan,
Bahkan ini membutuhkan uang, keberuntungannya benar-benar anjing. Dia menoleh dan memikirkannya. Tingginya harga sewa jelas yang terbaik, diikuti oleh sewa menengah. Persewaan yang rendah mungkin adalah beberapa sudut yang teduh di mana tidak seorang pun akan melihat barang-barangnya. Lin Ming mengeluarkan 5 tael emas dari sakunya, dan menamparkan 3 tael emas pada yang mampu. Aku akan mengambil sewa menengah. Untuk berpikir bahwa hal-hal akan datang ke ini. Prasasti itu tidak diragukan lagi tidak lebih buruk dari seorang tuan, tetapi sekarang dijual seharga 100 tael emas saja, dan dia juga harus membayar 5% pajak bersama dengan biaya sewa. Dan itu juga tergantung pada apakah seseorang membeli barang-barangnya. Lin Ming menghela nafas. Itu benar-benar sulit diketahui. Dia menempatkan 2 tael emas kembali ke sakunya dan memaksakan senyuman. Apalagi membeli obat-obatan langka untuk menumbuhkan seni bela dirinya, dia akan beruntung jika ada cukup makanan untuk diletakkan di atas meja. Tanpa obat-obatan dan tanpa bahan lain, Lin Ming tidak merasa benar meminta saudaranya Lin Xiaodong untuk meminjam uang. Karena itu ia tinggal di pegunungan Zhou dan mempraktekkan True Primal Chaos Formula. Hari-hari berlalu satu persatu seperti ini. Sudah 7 hari berlalu. Pusat perdagangan alun-alun kota selalu menjadi tempat yang ramai. Beberapa orang dengan penilaian yang baik akan datang ke sini dan membuka toko jendela untuk beberapa barang langka yang salah tempat dengan harga lebih murah. Itu adalah perasaan berharga untuk menemukan harta karun. Namun orang-orang ini biasanya tidak akan melihat tanaman obat atau simbol prasasti. Itu terlalu sulit untuk melihat kualitas mereka, jadi mereka sering melewatkan barang-barang ini. Karena ini ratusan dan ribuan pelanggan telah datang, tapi simbol prasasti Lin Ming dengan tenang tinggal di rak karena tidak ada yang memintanya. Tapi hari ini, seorang pria tinggi dan berotot dengan tubuh bagian atas yang besar datang berjalan ke pusat perdagangan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan otot tebal dan dia memiliki penampilan yang kasar. Dia hanya seorang pria yang mengintimidasi. Dia membawa pedang panjang 4 kaki di punggungnya, dan berjalan dengan bangga seperti harimau yang mencari masalah. Orang itu memiliki mata yang dingin. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka, dia adalah seorang pria yang telah mengalami banyak pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini adalah pembunuh sejati, anak-anak kecil yang dilatih di martial house tidak bisa dibandingkan dengan kehadirannya. Melihat orang ini, si penilai gemuk menyusut. Pria ini berada di level kelima dari transformasi tubuh. Kekuatan di puncak penempaan tulang. Orang ini hanya selangkah lagi dari periode kondensasi puls. Tetapi langkah yang satu ini memiliki terlalu banyak orang yang tidak dapat menyeberang di seluruh hidup mereka. Apa yang ingin dibeli pelanggan? Penilai gemuk berdiri dan menyapa. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya melihat sekeliling. Begitu bijaksana si penilai juga tetap diam. Pria itu melihat ke sekeliling toko dan sepertinya tidak ada yang menarik perhatiannya. Sampai tiba-tiba, dia menunjuk 2 keping kertas kuning yang ditekan di antara panel-panel kaca. Ini adalah simbol prasasti. Iya nih, ini 100 tael emas. Pria itu berkata dengan sedikit kejutan. Simbol prasasti yang biasa harganya lebih dari 1000 tael emas, 100 tael emas benar-benar murah. Si pemilik toko berkata dengan jujur, ini adalah produk dari seorang siswa prasasti. Tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ketiga dari transformasi tubuh. Kekuatan yang meningkat yang ditawarkannya mungkin hanya mencapai 10%. Petik 2. 10%, pria itu mengerutkan kening. Ini benar-benar angka yang rendah. Namun sayang, dia tidak mampu membeli simbol prasasti senilai lebih dari 1000 tael emas. Nama pahlawan ini adalah Tai Feng. Latar belakangnya biasa, dan gajinya tergantung pada apa yang disediakan tentara untuknya.
Dia harus menyediakan bagi orang tuanya yang sudah lanjut usia dengan menyediakan obatnya sendiri, jadi dia tidak bisa menghabiskan emas dalam jumlah besar. Bahkan 1.000 tael emas, tetapi bahkan 100 adalah harga yang cukup besar dan kuat. 1 bulan yang lalu, Tai Feng telah menemani angkatan bersenjata dalam sebuah ekspedisi dan telah mengambil kepala pemimpin musuh, yang juga berada di tahap penempaan tulang. Dia mengambil pedangnya sebagai rampasan perang. Pedang ini adalah harta langkah manusia. Aturan tentara adalah bahwa harta yang didapatkan adalah milik sendiri. Seperti ini, Tai Feng memperoleh pedang berharga. Namun, pedang itu telah rusak, ujung pedangnya patah. Harta yang tidak lengkap ini hanya bisa menampilkan efek terbatas. Ketika seniman bela diri memusatkan kekuatan jiwanya di senjata, karena pedang itu tidak lengkap, kekuatan tempur juga diturunkan. Selain itu, Tai Feng juga kecewa karena pedang itu tidak memiliki simbol prasasti, jadi kekuatannya bahkan lebih rendah dari 1 tingkat. Tai Feng tidak memikirkan ukiran prasasti di atasnya, karena ia tidak mampu membayar harga tinggi, dan juga karena pedang itu rusak sehingga orang bisa mengatakan itu tidak layak dari sesuatu seperti simbol prasasti. Tetapi melihat simbol prasasti ini dari seorang murid, dia mulai melihat daya tariknya. Umumnya simbol yang meningkatkan kekuatan sebesar 30% akan membutuhkan sekitar 1.500 tael emas. Tapi ini hanya menambah senjata 10%, jadi harganya hanya 100 tael emas. Rasio efektivitas terhadap biaya tinggi, tetapi yang lebih penting, ia mampu membelinya. Besok adalah putaran ketiga turnamen seni bela diri militer. Lawannya berikutnya adalah yang cukup sulit. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan pedangnya sedikit, maka peluangnya untuk menang akan jauh lebih tinggi. Turnamen ini dibutuhkan oleh semua seniman bela diri dalam usia 30 tahun. Jika seseorang memiliki hasil yang bagus, mereka akan mendapatkan hadiah besar, atau bahkan promosi dalam pangkat militer. Ekspansi militer Tai Feng telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika dia menunjukkan hasil yang bagus kali ini, dia mungkin akan diangkat menjadi kapten dari 10.000 pria. Apalagi dia menginginkan imbalan. 10 tahun yang lalu ibunya telah memetik obat-obatan herbal sehingga ia dapat terus berlatih seni bela diri dan jatuh dari tebing dan mematahkan kedua kakinya. Dia telah dikurung di ranjang sejak itu. Tai Feng bersumpah ke surga bahwa ia akan membeli obat hitam jade yang langka untuk ibunya. Black Jade Paste memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tulang yang patah jika diatur dengan benar. Dengan itu, dia akan bisa menyembuhkan kedua kaki ibunya, dan dia akan bisa berjalan lagi. Tetapi harga obat langka ini adalah 5.000 tael emas. Baginya sekarang, itu hanya sosok yang tak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, Tai Feng harus meraih kemenangan dengan tangannya sendiri. Besok adalah hari ketiga turnamen, dan bahkan Marsal Qin Xiao akan hadir secara pribadi. Dia adalah tokoh nomor 1 di negeri ini. Tidak mungkin dia kalah begitu banyak di panggilan. Untuk keluarganya, untuk ibunya. Tai Feng mengatupkan giginya dan berkata kepada pemilik toko, simbol prasasti ini, aku akan mengambilnya. Tidak mungkin. Entah bagaimana, Anda berhasil mendapatkan 95 tael emas. Lin Xiaodong melihat uang kertas di tangan Lin Mings dan tidak percaya itu nyata. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan dalam pikirannya, bahwa beberapa orang bodoh yang menyedihkan dan menghabiskan 95 tael emas untuk membeli selembar kertas toilet. Ini 92 tael emas, kata Lin Ming. Pusat perdagangan alun-alun kota sangat cepat dalam hal uang. Keesokan harinya setelah pembelian mereka menyerahkan Lin Ming keuntungannya. Awalnya 100 tael emas, dan setelah mengambil 5%, dan 3 tael emas untuk sewa, ada 92 tael emas tersisa. Simbol prasasti yang seharusnya memiliki nilai minimal 1.000 tael emas hanya dijual seharga 92.
Ini benar-benar membuat Lin Ming kagum bahwa orang yang membelinya mendapat untung, tapi memang benar bahwa mereka yang membelinya mengambil risiko. 90 tael emas tidak cukup untuk membeli obat langka apapun. Itu hanya cukup untuk membeli jenis umum yang menyembuhkan luka. Lin Ming mengangkat bahu dan pergi ke toko obat untuk mencari beberapa bahan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa saat ini di arena baju besi, ada turnamen kemegahan yang tak tertandingi dan besar yang terjadi, Grand Majelis Seniman Bela Diri. Di lapangan Tenmile, mengenakan baju besi berat di bawah terik matahari, 10.000 tentara berdiri dalam formasi persegi yang sempit. Jika seseorang mendekati mereka, mereka akan merasakan aura perang, seolah-olah mereka tenggelam di beberapa medan perang kuno ketika Dewa Kematian berderap menuju mereka. Ini adalah prajurit paling hebat dari Sky Fortune Kingdom. Bahkan memilih satu secara acak, itu bukan lelucon untuk mengatakan bahwa mereka bisa bertarung melawan 10 prajurit lainnya. Seberang tentara ini adalah barisan kursi. Di tengah ini duduk seorang pria mengenakan baju besi emas. Meskipun rambut tebal di pelipisnya sudah mulai memutih, ekspresinya cerah, dan matanya tajam seperti elang. Dia memberi perasaan kekuatan yang tak terbatas, pahlawan di antara pahlawan. Ini adalah pria yang kekuatannya telah menyapu timur Sun Country 80 tahun yang lalu, Marshal Qin Xiao. Kehadirannya di sini menunjukkan betapa pentingnya turnamen ini. Keluarga Qin juga hadir, termasuk Qin Xingxuan dan tuannya, Mr. Mui. Mui sudah berumur 100 tahun. Budidayanya telah mencapai tahap tengah Hautian. Dia juga salah satu master tertinggi Sky Fortune, dan adalah seorang ahli prasasti. Bahkan Raja Langit Keberuntungan Kerajaan harus memperlakukannya dengan hormat. Selain keluarga Qin, ada juga ribuan pejabat militer lainnya. Episode ke-19, dengan judul Keraguan Mui. Langsung ke dalam alurnya. The Sky Fortune Kingdom mengadakan seni bela diri di harga tinggi, terutama di militer. Sebuah turnamen akan diadakan setiap 3 tahun, untuk pemilihan bakat ke posisi yang lebih tinggi, dan untuk meningkatkan semangat juang prajurit bela diri. Persyaratan untuk turnamen ini adalah yang harus kurang dari 30 tahun dan telah mencapai setidaknya tingkat ketiga dari transformasi tubuh. Ribuan pesaing akan masuk, dan setelah beberapa tes dan 3 putaran, hanya 50 yang tersisa. Sekarang babak ketiga dan terakhir kompetisi dimulai. Para pesaing telah melalui putaran mereka, dan tak lama lagi hanya tersisa 50. Ini adalah pertempuran terakhir. Para kontestan akan mengedepankan semua kemampuan tersembunyi mereka dan bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Panggung akan mengisi dengan aura api yang mengamuk ketika setiap orang membuat kedudukan terakhir mereka. Namun dimulainya kompetisi tidak menyebabkan para petinggi untuk memberi banyak perhatian. Para pesaing di lapangan sejauh ini memiliki kekuatan yang rendah, atau terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Itu telah mencapai babak ke-20 sejauh ini dan tidak ada perkelahian yang menggebu-gebu. Semua Qin Xiao peduli sejauh ini hasilnya. Kompetisi sekarang memiliki 2 sisi. Salah satunya adalah putra seorang jenderal, seorang pria berusia 29 tahun yang tampan di puncak penempaan tulang. Beberapa tahun terakhir pria ini telah melakukan banyak misi dan memperoleh banyak medali dan penghargaan untuk layanannya. Kekuatannya telah diperkuat oleh peristiwa-peristiwa ini, dan dalam kepemilikannya bahkan ada 2 harta, pedang dan baju zirah. Saber juga memiliki ukiran di atasnya dari Master Prasasti, kekuatannya bukanlah masalah kecil. Tetapi di sisi lain adalah seorang prajurit kelahiran dari asal-usul yang sederhana. Namanya adalah Tai Feng. Bakatnya tidak luar biasa, tetapi ia berlatih dengan tekun sampai titik itu meninggalkan satu nafas. Dia tak kenal takut dalam pertempuran, bahkan ancaman kematian tidak bisa membuatnya ragu. Dia telah membunuh banyak musuh dan mendapatkan banyak pahala,
bahkan lebih dari anak jenderal. Sekarang, Tai Feng juga berada di puncak penempaan tulang. Sangat jarang bagi dua tentara untuk memiliki budidaya yang sama dan tinggi pada usia mereka. Setelah membantai musuh-musuh mereka di medan perang, di masa depan mungkin mereka akan memasuki periode kondensasi puls dan menjadi pilar negara. Ketika wasit mengumumkan kedua pesaing, seorang jenderal berpelat perak tersenyum dengan kebahagiaan dan kepuasan. Yang terjadi di panggung adalah putranya. Haha, orang tua Li, anakmu benar-benar membuatmu bangga kali ini. Qin Xiao tersenyum sambil mengatakan ini. Jenderal perak terpampang ini pernah berada di bawah komandonya dan mereka adalah teman lama. Komandan terlalu sopan. Anak lelaki malang ini telah tumbuh dengan banyak obat-obatan langka dan masih belum menunjukkan banyak harapan. Dia benar-benar tidak berusaha untuk berhasil. Meskipun Jenderal Perak terpampang mengatakan ini dengan penghentian, dia tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Dia sangat puas dan bangga dengan putranya. Tai Feng ini memiliki hasil yang sangat bagus, tapi dia akan kesulitan untuk menang hari ini. Qin Xiao berkata demikian karena perbedaan dalam keterampilan bela diri dan perbedaan peralatan langka. Putra Jenderal Perak yang terpesona memiliki dua harta langka, dan mereka juga memiliki ukiran master prasasti untuk memperkuat kekuatan mereka. Tai Feng ini berasal dari latar belakang yang sederhana, tentu saja dia tidak akan memiliki hal-hal seperti itu. Pertempuran ini sepertinya tidak adil, tapi turnamen Sky Fortune Kingdom selalu begitu. Harta dan peralatan dianggap sebagai bagian dari kekuatan bawaan prajurit. Di tengah-tengah medan perang, karena perbedaan peralatan, jika Anda ditebas oleh musuh, dapatkah Anda mengeluh bahwa itu tidak adil? Tidak mungkin bagi tentara untuk memasok setiap prajurit dengan peralatan yang langka, sehingga jika seorang tentara ingin mempersiapkan, maka latar belakang keluarga mereka juga menjadi bagian dari kekuatan mereka, dan bahkan bagian yang penting. Ketika Tai Feng muncul di panggung, dia menghunus pedang empat kakinya. Qin Xiao berbalik ke Muyi yang duduk di sampingnya. Tuan Muyi, apakah itu pedang Tai Feng juga harta karun? Muyi mengusap jenggotnya dan mengangguk. Harta memang, tapi itu rusak. Oh, rusak. Setelah Muyi mengatakan itu, Qin Xiao juga melihat bahwa pedang itu kehilangan ujungnya. Itu benar-benar pedang yang rusak. Muyi berkata, peralatan yang rusak tentu saja lebih buruk dari keseluruhan. Tidak hanya itu tetapi itu adalah satu-satunya harta Tai Feng, sedangkan Li Qi memiliki dua tingkat kultivasi mereka mungkin serupa, tetapi manual keterampilan bela diri Tai Feng lebih rendah daripada Li Qi. Pertempuran ini, Tai Feng akan kalah. Qin Xiao berkata, meskipun dia akan kalah, bahwa Tai Feng ini berhasil mencapai sejauh ini dengan pedang yang rusak juga menakjubkan. Jika dalam pertempuran berikutnya dia bisa mengatur untuk mengambil 20 langkah, saya mungkin akan mempromosikan ke aula bela diri militer. Xing Xuan, perhatikan baik-baik pertempuran ini, Anda juga akan memasuki lapisan kelima transformasi tubuh. Meskipun Anda berlatih keterampilan bela diri khusus untuk wanita, semua makhluk adalah sama, jadi jika Anda menonton dengan hati-hati itu akan membantu Anda. Petik 2. Beberapa kata terakhir Qin Xiao adalah untuk Qin Xing Xuan. Dia dengan sopan mengangguk dan berkata, ya, kakek. Segera setelah wasit memulai pertarungan, pria yang bernama Li Qi bergegas maju dengan beberapa serangan ganas. Dia berharap untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Dia memiliki keunggulan dalam setiap aspek. Semakin cepat dia menyelesaikan ini, semakin baik. Dia mulai menggunakan skill rahasia yang diturunkan melalui keluarga Li, Five Secret Mountains Saber Art. Jenis pedang seperti ini luar biasa seolah-olah gunung jatuh ke atasmu. Setiap tebasan dan dorongan ditemani oleh kekuatan yang tak tertandingi. Itu bisa langsung membanjiri siapapun dari tingkat budidaya yang lebih rendah.
Bahkan dengan kultivasi yang sama, sulit untuk bertahan dari serangan ini yang menghancurkanmu seperti gunung yang tak terhitung banyaknya. Kebanyakan hanya akan menyerah pada serangan berat yang menghancurkan. Begitu Li Qi memegang pedangnya, udara dipenuhi dengan desiran angin, seolah-olah seluruh orkestra sedang memainkan lagu pertempuran. Saber di tangannya adalah 500 jins, itu kombinasi sempurna untuk menampilkan kekuatan luar biasa dari Five Sacred Mountains Saber Art. Jika kualitas senjata musuh kurang, maka senjata itu akan pecah begitu saja. Tai Feng melihat Li Qi datang menebas dan matanya mengeras, kulitnya berubah. Dia tahu langkah rahasia Li Qi. Dia menenggelamkan pinggangnya dan memantapkan kakinya. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang yang patah itu, tubuhnya meletus dengan banjir esensi sejati yang bergejolak yang dituangkan ke dalam pedang. Menghadapi pemogokan Li Ai yang luar biasa, dia hanya bisa bertemu dengannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat Tai Feng menuangkan esensi sejatinya ke pedang, jantungnya sedikit berdetak. Esensi sejati mengalir seolah-olah jauh lebih lancar dari sebelumnya. Tai Feng sudah memiliki pedang ini selama beberapa bulan. Sebelum sekarang, ketika dia menuangkan esensi sejati ke dalam pisau, itu seperti menuangkan air ke parit saluran air. Pedang tidak bisa menyerap banyak esensi sejati, dan nyatanya banyak yang terbuang. Tapi kali ini pedang itu menyedot esensi sejatinya seperti arus eding. Kelancaran penyerapan tidak bisa dibandingkan, dan tidak ada satupun rasa limbah. Bagaimana bisa seperti ini? Tai Feng tidak punya waktu untuk berpikir dengan pedang Li Qi yang menabraknya, jadi dia hanya berteriak dan memotong pedangnya ke atas. Dengan keterampilan bela diri militer kelas rendah miliknya, Total Annihilation Strike, ia bertemu keterampilan bela diri rahasia tingkat tinggi Li Qi yang diturunkan melalui keluarganya, Five Sacred Mountains Saber Art. Baling-baling mereka bertabrakan, setiap ledakan keras memenuhi udara. Tabrakan esensi sejati meletus ke udara, dan lantai daerah itu hancur berantakan. Li Qi dipaksa mundur 3 atau 4 kaki, tetapi Tai Feng juga dipaksa mundur beberapa langkah. Dicocokkan merata. Tai Feng tersentak dan melihat pisau di tangannya, wajahnya dipenuhi dengan warna tak percaya. Dia tidak pernah bertarung sebelumnya dengan Li Qi sebelumnya, dan hanya mendengar tentang dia. Setelah pemogokan itu sekarang, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya orang ini. Sebelumnya, dia akan menderita beberapa luka ringan, bukan bagaimana dia berhasil menjaga pedangnya itu dicek. Dia tahu dengan pasti bahwa itu bukan kekuatannya sendiri yang meningkat, tapi pedangnya ini telah berubah. Apakah itu karena simbol prasasti dari kemarin? Tai Feng tidak mengerti bagaimana prasasti bekerja, tetapi tahu bahwa mereka bisa memperkuat senjata. Tai Feng mengira mereka mungkin meningkatkan ketajaman bilahnya, tetapi setelah mengujinya kemarin di beberapa pohon dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda, jadi dia telah kecewa. Dia tidak pernah menyadari bahwa teknik prasasti menggunakan esensi sejati untuk meningkatkan kekuatan senjata. Apakah ini benar-benar lambang prasasti dari seorang murid? Bagaimana bisa begitu galak? Meskipun dia tidak mengerti harga dari kebanyakan prasasti, di dalam hatinya dia benar-benar tahu bahwa dengan kekuatan dan efek kuat seperti itu, tidak mungkin prasasti ini dapat dibeli hanya dengan 100 tael emas. Hanya dengan tabrakan, Li Qi telah terpukul mundur ke kenyataan. Orang ini telah mengambil serangan pedangnya dengan pisau patah itu dan keluar mungkin bahkan lebih tinggi. Pria ini menakutkan. Baik, Qin Xiao memuji, keterampilan bela diri militer biasa mampu menjauhkan keterampilan saber suci Gunung Li Qi dengan pisau patah. Tai Feng ini bagus, sangat bagus. Mr. Mui, bagaimana menurutmu? Petik 2. Mui mengerutkan alisnya dan kehilangan kata-kata. Meskipun ia dan Qin Xiao memiliki tingkat kultivasi yang sama, ia juga seorang ahli prasasti,
sehingga pemahamannya tentang harta secara alami melebihi Qin Xiao. Dalam serangan singkat itu beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat bahwa pisau patah milik Tai Feng tidak kurang menakjubkan dari pedang Li Qi. Dan itu karena esensi sejati yang dituangkan dari pedang itu bahkan mengejutkannya. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat pisau yang rusak, dia bisa melihat bahwa itu bukan harta kelas tinggi. Mungkinkah itu karena simbol prasasti? Episode ke-20, dengan judul Keterampilan Prasasti. Langsung ke dalam alurnya. Bang! Saat Mr. Mui berpikir, Tai Feng dan Li Qi bertabrakan lagi di dalam percikan bunga api yang mempesona. Keduanya adalah pejuang yang kejam dan ganas, setiap gerakan mereka bertemu langsung dengan yang lain. Tapi Tai Feng mengandalkan pedang yang patah untuk secara merata menyesuaikan Li Qi, dan bahkan kecerdasan dari esensi sejati yang meledak dari pedangnya melebihi pedang Li Qi sampai jauh. Petik 2 tanda seru petik 2. Dalam bentrokan berikutnya, Li Qi membuat kesalahan yang ceroboh dan tergores oleh pedang Tai Feng. Meskipun armor Li Qi juga harta yang langka, pedang lawan mengandung esensi sejati berbahaya yang melingkupi dan mengebor tubuhnya. Wajah Li Qi langsung berubah menjadi putih karena dia hampir meludahkan seteguk darah. Bahkan Qin Xiao menyadari bahwa pedang itu aneh. Dia melihat Dan Mui dan berkata, "Sepertinya saya suka meremehkan pedang itu. Pangkat harta apa yang ada di dalam langkah manusia?" Petik 2. Mui menjawab, "Ini pasti harta karun yang lebih rendah dalam langkah manusia." Dia mengetukkan jari-jarinya ke sandaran lengannya saat dia memikirkan apa penyebabnya. Pada saat ini, Qin Xingxuan yang telah secara hati-hati mengamati pertempuran, membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, mungkin pada harta ini terukir simbol oleh seorang ahli prasasti yang hebat." Mui berkata, "Saya juga mencurigai ini. Saya berpikir keterampilan Tuan apa ini bisa menjadi milik. Bahkan jika pedangnya sudah rusak ke keadaan ini, karena pedang itu bisa menguasai kekuatan itu." Ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri, pertarungan di panggung mencapai finalnya. Li Qi telah terluka dan tidak bisa menahan apapun lagi. Sudah waktunya untuk menggunakan tipe ke-6 dari Five Sacred Mountains Saber Skill. Dia baru saja mempelajari keterampilan ini dan menyimpannya sebagai gerakan pembunuhnya dalam pertandingan terakhir, tetapi saat ini dia tidak memiliki pilihan selain menggunakannya jika tidak dia akan menderita kekalahan. Li Qi menyilangkan pedangnya di dadanya, dan esensi sejati dalam dirinya mulai bergemuruh saat dia berkata, "Ikat Feng, aku mengakui kekuatanmu, kamu adalah tuan sejati. Dengan keterampilan bela diri biasa Anda telah mendorong saya sampai pada titik menyakiti harga diri saya dan membuat saya menggunakan pukulan terkuat saya. Tapi itu berakhir sekarang. Bersiaplah untuk memenuhi pemogokan terakhir saya. Naga hitam akan turun dari gunung." Petik 2. Li Qi berteriak saat dia menuangkan seluruh esensi sejati ke dalam pedangnya. Saber hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye terang dan angkuh. Li Qi mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepalanya dan membidik Tai Feng, lalu menebas ke bawah dalam suatu pembagian yang kejam. Pada saat itu, beberapa nuansa mengerikan dan samar muncul di udara. Ini adalah cakar naga hitam. Dia sudah berhasil membentuk nona naga hitam. Li Qi ini benar-benar dicapai dalam seni pedang keluarga Li. Tai Feng akan merasa tidak mungkin menahan serangan ini. Petik 2. Saat naga hitam itu bergegas ke arahnya, Tai Feng tahu bahwa ini adalah gerakan terkuat Li Qi. Meskipun naga hitam mengandung energi yang akan menakuti sebagian besar prajurit, pada saat ini Tai Feng tidak merasakan apapun di dalam hatinya, tetapi ketenangan yang tak tertandingi. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Dia bisa merasakan niat bertarung yang kuat dari pedang seolah-olah itu adalah teman lama. "Fuk ibumu. Anda pikir Anda sudah menang tetapi saya akan menjadi pemenang."
Mengikat hati Feng meninggalkan semua pikiran yang tidak perlu. Dia mengeluarkan suara gemuruh luar biasa yang memecahkan udara dan menekan setiap ons sisa esensi sejati ke pedangnya. Esensi sejati dalam pisau telah dikompresi sampai ke batas Ni, pada saat ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan luar biasa. Cahaya terang menyilaukan memancar dari semua derajat sebagai esensi sejati vulkanik yang meletus dari pedang itu. Itu berubah menjadi pelangi cemerlang yang melesat ke depan seperti meteor yang menyala-nyala langsung ke naungan naga hitam. Membanjiri semua oposisi, mengalahkan semua musuh, melumpuhkan semua ciptaan. Ini adalah skill dari Overwhelming Rune, serangan kekerasan instan. Bang! Ada ledakan besar dan tak terbayangkan terjadi. Warna naga hitam telah dipotong setengah oleh pisau Tai Feng. Li Qi terlempar keluar panggung terbalik seperti boneka kain saat dia meludahkan darah. Mata Qin Xiao menyala saat melihat adegan ini. Esensi sejati telah terkondensasi menjadi kenyataan. Bagaimana ini mungkin? Cahaya terang itu benar-benar esensi sejati, tetapi untuk menggunakan esensi sejati seperti itu diperlukan setidaknya periode kondensasi puls untuk seniman bela diri untuk digunakan. Tai Feng hanya di perbatasan penempaan tulang, jadi bagaimana caranya? Pada saat ini di lapangan, segera setelah Li Qi dipukul dari panggung, Tai Feng jatuh ke lututnya. Esensi sejatinya telah benar-benar dihabiskan. Dia mendukung dirinya dengan pedang ini saat dia berlutut. Kedua mata menatap hormat pada nyala api yang dilacak dari simbol prasasti. Simbol ini, apakah itu membantunya sendiri? Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai inskripsi nyala lebar 1 inci. Aliran semangat juang terus-menerus ditularkan dari prasasti, dan Tai Feng merasakan ikatan yang sangat dekat dan hampir kekeluargaan dengannya. Wasit melompat ke atas panggung dan mengumumkan kemenangan Tai Feng. Ini sangat mengejutkan. Bintang yang berbakat dan bersinar, Li Qi telah dikalahkan oleh Tai Feng. Qin Xiao melihat jauh ke dalam Tai Feng, dan berkata pada Mu Yi, sepertinya aku benar sekarang. Bagaimana esensi sejati berubah bentuk? Bagaimana cara Tai Feng melakukan ini? Itu mungkin bukan keterampilan bela diri. Petik 2. Tampaknya begitu. Mu Yi mengambil napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berkata, jika saya tidak salah, maka itu adalah keterampilan simbol prasasti. Prasasti-prasasti itu dapat mengubah aliran esensi sejati dan mengirimkan keterampilan. Di Sky Fortune Kingdom, teknik seperti itu hampir semuanya hilang. Keterampilan prasasti. Qin Xiao tertegun. Dia tidak sepenuhnya memahami keterampilan menulis, tetapi dia telah melihat mereka sebelumnya. 80 tahun yang lalu ketika dia memerintahkan tentara untuk melawan negara Sun Timur, dia telah melawan jenderal mereka dan melihat keterampilan simbol prasasti pada waktu itu. Untuk berpikir bahwa setelah jangka waktu 80 tahun, dia akan melihatnya sekali lagi. Dia berpikir tentang hal ini dan kemudian berkata kepada seorang prajurit, buang perintahnya, minta Tai Feng datang menemui saya. Iya nih. Tai Feng tidak mengira bahwa Marshal Qin akan meminta untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ini benar-benar penghargaan terhebat. Dalam keadaan biasa, para perwira militer tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Marshal Qin secara langsung. Meskipun dia telah melewati banyak situasi kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi begitu dia melihat Marshal, sebuah gelombang tekanan yang sangat berat memaksanya untuk berlutut. Dia berkata, Tai Feng menyapa sang Marshal. Berdiri. Qin Xiao melambaikan tangan. Aku memanggilmu ke sini untuk menanyakanmu sebuah pertanyaan. Dari mana pedangmu berasal? Petik 2. Melapor ke Marshal. 3 bulan yang lalu itu diambil dari musuh setelah pertempuran. Oh, biarkan aku melihatnya. Petik 2. Ya. Tai Feng mempersembahkan pedangnya. Qin Xiao menjentikkan jari di pisau sebagai suara yang jelas berdering di udara.
Pikir itu panjang, dia bisa tahu ada jejak ketidakharmonisan. Pedang itu bagus, tapi rusak. Qin Xiao menunjukkan pedangnya pada Mui. Mui memegang pedang di tangannya dan mengunci pandangannya ke ukiran api. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tulisan itu. Dia menutup matanya saat dia merasakan kekuatan jiwa. Mui berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengatakan satu kata pun tetapi Qin Xiao dengan sabar menunggu. Setelah periode waktu berlalu, Mui akhirnya membuka matanya. Dia berbalik dan membiarkan Qin Xingxuan memegangnya. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan apa-apa dari itu, tapi dia hanya ingin dia bisa merasakan pekerjaan tuannya ini. Qin Xingxuan memegang pedang ke tubuhnya dan membiarkan kekuatan jiwanya tenggelam ke dalam simbol terukir api. Karena dia begitu terfokus, sepasang alisnya yang elegan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bergetar. Bagaimana? Mui bertanya pada Qin Xingxuan. Qin Xingxuan menjawab, bakat Xingxuan terlalu miskin. Saya hanya merasa bahwa itu penuh dengan simbol dan garis misterius yang tak tertandingi. Itu harusnya berasal dari tangan seorang master. Petik 2. Mui berkata, itu normal untuk tidak bisa memberi tahu. Setelah prasasti selesai, simbol dan rune rahasia akan disembunyikan di dalam harta. Sulit untuk melihat, apalagi dengan prasasti yang rumit ini. Ini mengejutkan, tetapi hanya jika ada lebih dari saya dapat menemukan lebih banyak rahasia. Setelah Mui mengatakan itu, Tai Feng berkata, melapor ke Marsal. Tai Feng membeli lambang prasasti ini di toko. Ada 2 untuk dijual, tetapi sayangnya saya hanya membeli 1. Jika Tuan Mui punya kebutuhan, saya akan pergi ke toko untuk membeli yang lain. Petik 2. Qin Xiao kaget. Anda membeli prasasti ini. Itu aslinya bukan pada pedang. Petik 2. Iya nih. Saya pribadi mengukirnya kemarin. Petik 2. Mui mendengar kata-kata Tai Feng dan langsung bersemangat. Dia bertanya, di mana Anda membelinya? Alun-alun kota. City Square. Mui berhenti. Dalam kesannya, barang-barang di sana paling banyak 1 atau 200 tael emas. Bagaimana mereka akan menjual simbol prasasti, apalagi dengan latar belakang keluarga Tai Feng, bagaimana dia bisa membelinya? 3. Oleh karena itu Mui berkata dengan sedikit keraguan, keluarga Anda biasa sejauh yang saya tahu. Bagaimana Anda mampu membayar simbol prasasti yang mahal itu? Petik 2. Tai Feng ragu-ragu dan kemudian berkata dengan jujur, ini, pada saat saya membelinya, itu ditandai dengan 100 tael emas. Pada akhirnya aku hanya mampu membeli ini. 1 hun, berapa harganya? Mata Mui yang biasanya tenang melebar seperti tatakan dan dia terengah-engah, 100 tael emas. Ini dijual dengan 100 tael emas. Petik 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.